pertemuan kedua IPS, materinya adalah letak dan luas Indonesia. Adapun pokok bahasan hari ini yaitu unsur-unsur atau komponen peta. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menunjukkan pada peta unsur-unsur atau komponen peta. Sebelum mengerjakan soal di bawah, sebaiknya anak-anakku membaca materi dengan baik supaya jawabannya tepat dan dikerjakan di buku tugas. Ibu akan mengambil sebagai nilai keterampilan. Setelah melihat materi, anak-anakku dapat melihat ada 8 jenis unsur-unsur atau komponen peta, yaitu yang pertama, judul peta. Judul peta, contohnya, peta penggunaan lahan di Indonesia. Kemudian yang kedua, skala peta. Skala peta terbagi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka contohnya 1:10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis. Contohnya anakku dapat lihat di materinya. Kemudian orientasi utara. Jadi pada peta nanti akan ada gambar petunjuk arah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian simbol peta. Simbol peta terdiri dari simbol titik, contohnya bisa dilihat. Kemudian simbol garis, contohnya yang sungai, jalan raya. Kemudian simbol warna. Simbol warna petunjuk daratan rendah, daratan tinggi, dan laut. Kemudian simbol area, contohnya simbol danau, rawa, dan sawah. Kemudian unsur berikutnya yaitu garis koordinat. Garis koordinat terbagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis yang mendatar disebut garis lintang, sedangkan garis yang tegak lurus atau vertikal disebut garis bujur. Kemudian insert. Insert adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi. Kemudian legenda. Nah, aku dapat lihat contoh legenda. Ya, ada petunjuk jalan utama, petunjuk bengkel, kecamatan, dan lain-lain. Kemudian sumber peta. Biasa di dalam peta dicantumkan sumbernya. Dia ambil peta dari mana? Apakah dari atlas atau dari internet? Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku tonton video unsur-unsur atau komponen peta berikut ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di bawah, soal di bawah, perhatikanlah peta berikut ini, yaitu peta Kabupaten Maros. Dengan melihat peta ini, anak-anakku dapat menunjukkan unsur-unsur peta. Berdasarkan materi di atas, ada 8 unsur-unsur peta. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian peta. Silakan cari jawabannya di atas. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur peta apa saja yang ada pada peta administratif Kabupaten Maros. Silakan anak-anakku perhatikan apakah ada judul peta, apakah ada legenda atau orientasi peta atau garis koordinat peta. Tuliskan unsur-unsur peta yang ada di peta Maros tersebut, kemudian jelaskan unsur-unsur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan batas sebelah utara atau timur Kabupaten Maros, serta tuliskan 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Silakan anakku mencari jawabannya di peta. Adapun cara menentukan batas-batas wilayah
pada peta, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pembagian wilayah kecamatan di Makassar. Untuk menentukan batas bagian utaranya berbatasan dengan wilayah apa, perhatikan bagian utara yaitu di atas. Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. Sebelah selatan di bawah berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Sementara di bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Silakan anak-anakku mencari batas wilayah Kabupaten Maros seperti contoh ini. Selamat mengerjakan. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.